Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Mari sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, Ananda Teguh dipimpin berdoanya. Ananda Teguh. Nggih, Bu. Ayo dipimpin berdoanya. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan Wa bi Muhammadin Rabbi zidni ilma Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak sudah berdoa dengan khusyuk, dengan hikmat. Mudah-mudahan pembelajaran nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin. Setelah berdoa, Ibu akan absen seperti biasa satu persatu. Ananda Hasan. Mana Ananda Hasan? Kamar mandi. Hadir. Oh, hadir, ya. Ananda Teguh. Hadir, Bu. Hadir. Ananda Sri Murni. Hadir, Bu. Hadir. Ananda Khodir. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah ya. Sudah masuk semua, tidak ada yang izin ataupun tidak ada yang sakit. Setelah Ibu absen, Ibu akan mengecek kerapian kalian dalam hal seragam ataupun tata letak tempat duduk, ya. Untuk coba itu Ananda Hasan, untuk kopiahnya sepertinya kurang baik. Itu kok dimiringkan kayak abang-abang tukang sate. Ananda Hasan. Oh, ini Bu, kayak gini Bu. Ya. Oh, nggih, Ibu. Ayo Ananda Khodir, kaki tidak boleh ditaruh di atas meja, dan kayak abang-abang di warung kopi nanti ya. Oke, sudah siap semuanya. Insya Allah sudah siap menerima pelajaran. Sebelum pelajaran dimulai, anak-anak kira-kira sering tidak menjumpai orang yang membaca Al-Quran tepat di lafal majroha itu dibaca majreha. Pernah dengar tidak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Oke, untuk yang lain, kok yang jawab hanya Ananda Sri Murni saja? Pernah, Bu. Yang kami dengar dua-duanya, Bu. Ada yang baca majroha, ada yang baca majreha, Bu. Oh, begitu. Minimal sudah pernah dengar ya, karena pembelajaran kita nanti ada di bacaan tersebut. Sebelum kita pembelajaran dimulai, akan Ibu jelaskan dulu tujuan pembelajaran kita untuk di materi kali ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian nanti bisa menganalisis bacaan gharib dari Imala dan Ishmam yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, kalian nanti mampu membandingkan bacaan Ishmam dan Imala dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian mampu menguraikan apa itu bacaan Ishmam, Imala yang ada di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, kalian mampu menerapkan bacaan Imala dan Ishmam
di dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Itu tujuan kita untuk pembelajaran hari ini ya. Kira-kira sudah ready semua untuk menerima pembelajaran hari ini? Ya, siap insyaallah, Bu. Siap. Ya, siap Bu. Seperti tadi, oke, setelah mulai pembelajaran, apa persepsi dulu mengulang pembelajaran yang kemarin. Kemarin di pertemuan yang kemarin sudah membahas tentang bacaan tajwid, yaitu bacaan dari hukum bacaan mad lazim. Siapa yang masih ingat? Dibagi menjadi berapa hukum bacaan mad lazim? Ananda Teguh? Jadi 4, Bu. Kalau nggak Jadi salah. 4. Apa saja itu? Mad lazim, mukhaffaf harfi, mad lazim, musaqqal kilmi, mad lazim, Kemudian musaqqal harfi, musaqqal kilmi. ya, ada 4 ya. Jadi mad lazim kemarin dibagi menjadi 4. Ada mad lazim mukhaffaf harfi, ada mad lazim musaqqal harfi, ada mad lazim mukhaffaf ilmi, dan ada mad lazim musaqqal ilmi. Untuk pembelajaran kita kali ini masih membahas tentang ilmu yang ada pada bacaan Al-Quran. Perbedaannya, kemarin kita membahas tentang ilmu tajwid, kali ini kita akan membahas tentang gharib. Nah, kita sekarang di bab 4, yaitu menempatkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap cermat. Tadi di awal Ibu sudah pernah bertanya tadi tentang kalian pernah lafal kata ha di bacaan. Nah, itu satu dari bacaan gharib yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Bacaan gharib yang akan kita bahas hari ini anak-anak, yaitu ada yang namanya bacaan imalah dan ada bacaan ishmam. Untuk pengertian gharib sendiri, yaitu gharib merupakan isim sifat dari kata ghoroba yauribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Dan menurut ulama Qurra, gharib artinya sesuatu yang perlu penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya permasalahan, baik dari segi huruf, lafal, arti, maupun pemahaman yang terdapat di dalam Al-Quran. Pada pertemuan kali ini, kita membahas bacaan gharibnya yang berbeda antara penulisan dengan lafal yang diucapkan, ya. Bisa difahami dari sini pengertian gharib? Bisa, Bu. Ya, Bu. Nah, oke, kita lanjut. Kita lanjut ke bacaan gharib yang pertama. Yang pertama ada bacaan gharib imalah. Imalah secara bahasa berasal dari kata amala, yamilu, imalatan, yang artinya condong atau miring. Sedangkan menurut istilah, imalah itu mempunyai 2 arti. Yang pertama, mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Sedangkan pengertian yang kedua, memiringkan bacaan fathah ke arah bacaan kasroh atau memiringkan bacaan alif ke arah ya. Jadi, imalah ini identik dengan kemiringan atau kecondongan harokat yang awalnya fathah menjadi miring ke kasroh. Nanti bacaannya yang awalnya bunyinya A akan berubah menjadi E. Ya, paham? Amin. Oke. Di dalam Al-Quran, menurut Imam Hafs, bacaan imalah hanya terdapat dalam satu surat saja. Satu surat, satu ayat di dalam Al-Quran. Yaitu terdapat dalam Quran surat Hud ayat 41. Coba dibuka Al-Qurannya sekarang. Kalian cari Quran surat Hud ayat 41-nya. Ayo dibuka Al-Qurannya. Ananda Hasan, ayo, ndak boleh bergurau terus seperti itu. Dibuka Oke, Bu. Oke, Bu. Ya. Boleh tanya, Bu? Boleh tanya, Bu? Tanya apa? Mumpung masih ingat, Bu. Soalnya kalau nanti khawatir lupa.
Tuh, tanya apa? tadi Mas? hanya ada satu surat, Ibu menjelaskan. Padahal saya dengar itu wadduha dibaca wadduhe itu, Bu. Apakah itu gimana, Bu? Pada katanya ada satu cuma di dalam satu surat itu, yaitu majreha. Oke, terima kasih, Bu. Mumpung ingat, Bu. Oke, nanti kita akan bahas di kesimpulan ya, Ananda Hasan. Oke. Ya, sekarang sudah dibuka Al-Qur'annya, Quran Surat Hud ayat 41. Hud. Oke. Sudah? Oke. Sudah, Bu. Ini Qur'annya, Bu. Qur'annya ini, Bu. Ayat 41, jangan sampai salah, nanti ayat 14 ya. Oh ya, kebalik itu ya. Tulisannya, Iya, Bu. jangan sampai terbalik, oke? Oke, sekarang kita akan kalian lihat pada Quran Surat Hud ayat 41. Di situ ada ayat, Ibu bacakan dulu ya, boleh? Boleh, Bu, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rukabu fiha bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbi laghafurur rahim. Allah. Itu pada lafal atau pada ayat di dalam Al-Qur'an, di Quran Surat Hud ayat 41. Namun pada lafal majroha di situ adalah termasuk bacaan gharib yang disebut sebagai bacaan imalah. Sebagaimana yang sudah Ibu terangkan tadi, bahwa yang dimaksud bacaan imalah harus mencondongkan harokat fathah ke harokat kasroh, harus dibaca miring. Nah, jadi bagaimana yang benar bacanya? Ada yang tahu? Majriha. Ada yang tahu? Majriha. Oke, Ananda Murni. Mungkin yang lain? Majreha. Majreha, pintar. Ada yang lain? Majreha. Majreha, ya bagus. Nah, jadi bacaan lafal imalah yang benar dari lafal majroha dibaca menjadi majreha. Karena tadi harokat fathah harus dicondongkan ke harokat kasroh, maka yang awalnya berbunyi a harus dimiringkan ke harokat fathah menjadi bunyi e. Jadi majroha dibaca majreha. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Berarti tidak boleh dibaca majroha, Bu. Ya, tidak boleh karena di situ termasuk dari bacaan imalah, harus dimiringkan atau dicondongkan pada harokat fathahnya. Wajib itu ya, Bu. Wajib ya, Bu. Ya, wajib. Karena sudah tahu kan, yang awalnya tadi tidak tahu, sekarang jadi tahu. Jadi pada lafal majroha, kalian harus baca majreha, ya. Kemudian lafal majreha ini diingat ya, menurut Imam Hafs itu hanya terdapat pada Quran Surat Hud saja. Di lain surat atau di lain ayat, lafal imalah ini tidak ada. Oke, bisa dilanjut? Sudah paham tentang bacaan imalah? Sudah, Bu. Nah, kita Iya, Bu. lanjut ke bacaan gharib yang kedua. Nah, setelah tadi kita bahas imalah, kita akan bahas bacaan gharib yang kedua. Ada yang namanya ismam. Nah, Ibu terangkan dulu. Ismam menurut bahasa artinya menggabungkan, memadukan, dan mencampurkan. Sedangkan menurut istilah, ismam itu berarti mencampurkan doma pada sukun dengan memoncongkan bibir. Ayo, siapa yang sering memoncongkan bibir? Siapa yang Berarti kayak Mimi itu, Bu, ya. Kayak Mimi itu ya, Bu. Dot. Oh, Ananda Hasan masih dot. Ya, iya, seperti itu mungkin, Bu. Nggih. Ya, memoncongkan bibir. Ya.
Di sini karena ismam tadi identik dengan memoncongkan bibir, berbeda dengan bacaan bacaan ya. Kalau bacaan imala tadi identik dengan harokat yang dia punya harus dimiringkan atau dicondongkan. Sedangkan pada ismam di sini fokus pada pelafalannya disertai dengan memoncongkan bibir ya. Yang bacaan imam menurut Hafs dalam Al-Quran hanya terdapat dalam satu ayat saja, yaitu Quran Surat Yusuf ayat 11. Coba kalian buka Al-Qurannya di Quran Surat Yusuf ayat 11-nya. Yusuf ayat 11. Yusuf. Sudah? Sudah dilihat Quran Surat Yusufnya ayat 11? Nggih, Bu. Sudah. Nah, saya minta Ananda Teguh untuk membaca Quran Surat Yusufnya ayat 11. Ananda Teguh. Saya, Bu. Ananda Hasan. Halo, Bu. Ayat berapa, Bu? Nggih. Surat Yusuf ayat 11, Ananda Teguh. Ayat 11 surat Yusuf. Ya. Ya, Bu, masih Jangan. nyari, Bu. Ini sudah ketemu, Bu. Saya, Bu. Ya, yang ketemu saja. Ayo Ananda Hasan dibaca Quran Surat Yusufnya ayat 11. Ya, boleh pakai siwak, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini, Bu, ada, Tuh. Bu. Sudah ketemu, Bu. Oh ya, sudah, ada apa-apa. Ya. Ananda Teguh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Betul, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang coba Ananda Yono dibaca Quran Surat Yusufnya ayat 11. Nggih. Nggih, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu apa ini ya? Ya Ya abana malaka. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Anak-anak itu ternyata hebat, sudah pandai membaca Al-Qurannya. Namun pada pelafalan lafal ismam tadi harus Ibu lebih tekankan lagi ya. Coba. Ya, Bu, diulangi lagi, Bu. Ibu akan ulangi lagi. Coba dilihat mulut Ibu saat memoncongkan bibir ya. Kalian jangan berpikiran memoncongkan bibir yang lain, oke? Bukan DI ya, Bu ya? Nah, itu sudah ya, karena kalian sudah kelas 9, jadi tidak usah pergi kemana-mana dalam rangka memoncongkan bibir. Oke. Akan Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, kita fokus ke latak mananya ya. Pada lafal kata latak mana di situ adalah bacaan ismam, jadi harus dimoncongkan. Yang pertama tersenyum, moncongkan bibir, tersenyum lagi, baru baca na. Nah,
Kalau kita lihat sekilas tak manna karena ada nun yang bertasydid, maka itu disebut hukum bacaan Guna. 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 Ananda Hasan. Ya, pintar. Selain itu, selain dibaca guna, dia harus dimoncongkan bibirnya. Bagaimana caranya? Coba lihat mulut ibu ya. La tak manna. Nah, harus. Siap. Ayo jangan Ananda Hasan. Mana Ibu? Ibu Layarnya tidak kelihatan Ibu. Wajib ya, Bu, Layarnya ya? nggak kelihatan Bu, layarnya Wajib kurang dibaca jelas. semua, Bu. Itu Apa? semburannya yang terbas ke sini nih Bu. Itu ludahnya itu ngeltuk itu Bu. Enggak. Ayo udah boleh bergurau. Nanti akan ada hukuman buat Ananda Hasan kalau sering bergurau ya. Ya. Ayo coba Ibu ulangi lagi. Habis ini akan ada Ibu yang suruh untuk mempraktekkan lafal latak mananya. Diperhatikan sekali lagi. Paling fase Mas Hasan, Bu. Ya, sebentar. Akan saya lihat habis ini ya. Apakah sama jangan, dengan Bu. macam tadi ya? Jadi lihat lagi. La man harus seperti itu ya. Itulah untuk COVID. Bu Seri itu Harus menertawakan mantap, Bu. saya Bu. Seri itu Bu, itu loh Ya, nakal itu. Kaitan dengan ilmu, kalau ada yang seperti ini tidak perlu malu ya, karena ini adalah harus bacaan moncong yang ya, Bu. benar, harus memoncongkan bibir. Itu. Coba Ananda Hasan praktek latar mananya gimana? Itu Bu, ada yang nakal dibully sama Sri Murni dah. Itu Bu, Sri Murni nakal Bu. Itu. Ya. Nggak kelihatan. Bibirnya nggak kelihatan. Ayo Ananda Hasan, coba praktekkan lafal latar mananya. Bu. Karena kumisnya tebal, tidak bisa muncung Bu. Tuh. Pak Kadir Bu, Kadir saja Bu. Itu. Ya, jangan lempar batu sembunyi tangan. Ayo dicoba saja, tidak perlu alasan. Baik Bu. Ayo. Tapi jangan ditertawakan ya Bu. Kalau terlalu muncung. Yeah. Ini proses belajar semua ya, jadi tidak perlu malu. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan batuk-batuk. Teman-teman ini Bu, mau ketawain ini Bu. Persiapan itu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana tadi sudah Bu? Ayat berapa Bu? Ayat 11, Quran surat Ayat Yusuf. 11. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Shadaqallahul azim. Sudah cukup bagus. Nanti praktek lagi di rumah ya. Coba Ananda Yono sekarang. Ini yang juara kiroat 1 RW, Pak. Ya, ayo coba saya ingin tahu lafaz imamnya dalam memoncongkan bibir. Ayo. Ini saya koreksi sendiri. Bu Guru izin ya, Ini kemana? ke kamar kecil. Iya sampai kebelet itu Bu, Seri itu nakal itu, sampai keluar itu, kayaknya basah bangkunya Bu, kursinya itu. Tuh. Ya, boleh seperti itu Ananda Hasan. Ayo Ananda Yono, Isma. Masih di kamar mandi, Bu.
Bu Holil, Mbak Holil. Oh ya, Mbak Kholila. Mataku, Mbak Kholila itu bukan Mbak Holil. Mbak Holil itu main kelereng. Holil lah. Iya, Mbak Kholila. bacaan Ismam Ananda Khalil lah. Ya. Kholila. Panjang ya, Matobi Kholila itu Bu. Nggih. Ya, Mas Tommy ya. Ya, Kholila. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lahafidhun. Sadaqallahul azim. diedit ya Jadi dengan saya. beberapa anak yang sudah Ibu baca Jangan sudah legan. bagus ya. Akan tetapi masih kurang di dalam gunanya ya. Kiber Jadi rokok nanti selain Mas. mengkompartir, Kiber. jangan sampai gunahnya hilang ya. Jadi harus dengung yang lama. Oke. Iya, Bu. Iya, bawa mana. Oke. Cara membacanya guna dulu apa Ismam dulu Bu? Guna sambil Ismam, Ananda Teguh. Guna sambil Ismam. Jadi posisi mulutnya senyum, mencucu, senyum lagi, baru bilang nah, begitu. Mencucu apa mencucu, Bu? Mencucu, Ananda Oh, Hasan, mencucu. moncong. Nggih, Bu. Moncong, ya, memoncongkan Nggih. bibir. Nah, oke, dari materi yang sudah kalian lihat di masing-masing slide tadi, juga penjelasan dari Ibu, kira-kira ada yang masih kalian tanyakan apa tidak? Ada yang ditanyakan? Cukup. Sudah ngerti semua, Bu? Nggih. Oke. Sekarang pendidikan KPD yang di situ nanti kalian akan membentuk sebuah kelompok sendiri. Masing-masing kelompok ada 5 orang, 5 anak ya. Nanti LKPD yang Ibu berikan harus kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing. Oke, sudah siap? Setelah kalian berdiskusi dengan kelompok kalian tadi, sekarang ketua kelompoknya masing-masing harus mempresentasikan hasil diskusi sesuai LKPD yang Ibu berikan tadi. Coba Ananda Yono masuk ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi dari LKPD yang Ibu berikan tadi. Ananda Yono. Mikrofonnya mati, Pak. Mikrofonnya Ananda Yono, ayo dihidupkan. Oke. Baik, di sini kelompok 1 akan saya presentasikan tentang gharib. Dalam mempelajari Al-Quran, kita kadang-kadang menjumpai bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad atau bacaan yang bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Gharib merupakan isim dari sifat ghoroba yaghribu yang artinya adalah tersembunyi atau samar. Menurut ulama Qurra, gharib itu artinya sesuatu yang perlu penjelasan karena samarnya pembahasan atau karena rumitnya pengucapannya. Di mana jenis dan macam-macam gharib, yang pertama yaitu imalah. Salah satu bacaan dalam Al-Quran berdasarkan ilmu tajwid adalah imalah.
Imala, cara membacanya adalah dengan memiringkan harokat fathah. Memiringkan harokat fathah ke arah kasroh. Contohnya yaitu, masih saya cari, imalah tadi yaitu terdapat di surat surat apa ya? Hud. Surat Hud. Ya. Contohnya, wa qala rukabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Itu adalah contoh dari imalah. Yang kedua yaitu gharib yang berupa ismam. Adapun ismam itu adalah salah satu bacaan gharib dalam Al-Quran yang dimana di situ diartikan cara membacanya adalah memoncongkan bibir seakan-akan membaca harokat dhammah. Namun di situ bunyi ayatnya tetap sama seperti biasanya. Adapun contohnya yaitu berada di surat Yusuf. Ya, surat Yusuf ayat 11. Ayatnya saya lupa ya. Qalu ya abana ma laka la ta'mamna ala Yusuf. Itu saja mungkin yang dapat saya presentasikan. Terima kasih. Oke, beri aplaus untuk kelompok Ananda Yono. Oke, terima kasih Ananda Yono. Mungkin ada yang mau menyanggah dari presentasi yang Ananda Yono tadi berikan? Ya, jadi benar kata Ananda Yono tadi bahwa gharib itu adalah perbedaan antara tulisan dan cara pelafalan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi tidak semua ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran itu kita baca sebagaimana mestinya, tapi harus ada ayat atau kalimat yang kita baca dengan tidak semestinya, yaitu ada pada bacaan gharib. Oke, anak-anak, karena sudah selesai presentasi, kita simpulkan bersama bahwa pada hari ini kita belajar tentang bacaan gharib, imalah, dan ismam. Imalah tadi adalah identik dengan memiringkan apa? Bibir. Kan, ayo imalah memiringkan apa? Safatain, Bu. Memiringkan rokat atau tanda baca. Nah, jadi imalah itu identik dengan memiringkan harokat fathah ke harokat kasroh. Nah, itu hanya terdapat pada Quran surat apa imalah tadi? Surat Hud. Yes, pintar Ananda Murni. Quran surat Hud ayat 41. Sedangkan bacaan ismam tadi identik dengan apa? Ya, memoncongkan bibir. Jadi dalam pelafalannya, meskipun dalam bacaan itu adalah bacaan gunnah, namun pada pelafalannya harus disertai dengan memoncongkan bibir. Ya. Terdapat dalam Quran surat apa bacaan ismam tadi? Yusuf. Ya, bentar. Quran surat Yusuf ayat 11. Jadi kalau kalian baca Al-Quran, tepat di Quran surat Hud ayat 41 atau di Quran surat Yusuf ayat 11, maka kalian harus membacanya dengan imalah dan ismam, ya. Oke. Ya. Tugas di rumah. Nah, untuk tugas di rumah, kalian harus mengirimkan sebuah video kaitannya dengan pelafalan ismam. Tak menanya tadi. Ya.
Nah, nanti di rumah praktek sendiri berkaca di cermin, Ananda Hasan ya. Kalau boleh itu kumisnya dihilangkan biar terlihat memesuku. Ya, biar terlihat memoncongkan bibirnya ya. Nanti kalau sudah selesai tugasnya bisa kalian kirim lewat WA yang sudah Ibu kasih ke kalian nanti untuk tugas di rumah ya. Jangan lupa untuk tugas di rumah untuk melafalkan bacaan Ismam seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Kemudian anak-anak, kita sudah berakhir di materi ini. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang masih tentang bacaan gharib. Izin Bu, besok nggak bisa ikut pelajaran Bu. Kenapa? Ini iya dikibulin terus Hasan masuk Bu. Itu Bu, ditertawakan terus Bu. Jadi ndak enak di kelas. Izin nanti Bu. Nggak apa-apa, nanti akan Ibu bawa ke ruang BK ya. Jadi tidak boleh hanya karena ditertawakan teman dan masuk sekolah. Nanti siapa nanti yang nggak dapat ilmu? Ayo. Alasan itu Bu, malas sebetulnya itu, Hasan itu. Belajar sendiri Bu, belajar sendiri. Ke googling. Di pertemuan yang akan datang, kita masih akan bahas bacaan gharib. Berbeda. Kalau sekarang bacaan gharib, Ismam dan Imalah, pertemuan yang akan datang kita akan bahas bacaan gharib lainnya, yaitu bacaan tasyil dan nakal. Silakan kalian pelajari dulu di rumah, dibuka LKS-nya agar pertemuan yang akan datang kalian lebih siap untuk menerima pelajaran dari Ibu. Dari Ibu, Ibu akhiri cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu mengutip dari sabda Nabi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Mudah-mudahan anak-anak setelah mempelajari materi gharib ini lebih semangat belajar Al-Qur'annya agar nanti bisa menjadi orang yang mendapat 10 kebaikan dari satu huruf yang kalian baca tersebut. Ibu akhiri demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.